Karena di Program pembukaan prioritas Undang-Undang ya. Dasar aja mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan mengenyangkan kehidupan. Sekarang kita lagi di sesi ngelantur bersama siapa nama Bung? Wibisono. Wibisono. Jadi Wibisono ini adalah penyebab saya masuk enggak. Tapi 12 jam lah sebelum saya ditangkap polisi itu saya sama Wibi bonceng 4. Iya. Kita bawa Lewat anak, Gatot Subroto ya. kita bawa anak STM mulangin. Anak SMP itu. SMP malah. SMP. Jadi kali ini kita mau bahas reformasi jilid 2 nih gitu kan. Jadi reformasi jilid 2 nih sedikit pengantar ya. Ini banyaknya ya. Itu di speak-nya sama Tio Ardianto ya. Tio Ardianto ini saya kurang tahu masih jabat atau enggak, tapi itu dari Presma UGM gitu. Universitas Gajah Mada. Universitasnya Nggak tahu dah. Jongos. Nama ikutan. Lulus belum ya? Nggak tahu ya si Jongos tuh udah lulus atau belum tahu ya. Jadi reformasi jilid 2 ini belum nemu ya. Kalau yang saya lihat tuh belum nemu, bener nggak? Belum nemu tuntutannya ya. Ngawang-ngawang lah. Masih ngawang. Mungkin karena saya di sini host ya, jadi kita mau lebih banyak nanti Wibisono yang akan menyampaikan kebijaksanaannya. Gak ada prepare nih, gak ada briefing. Emang gak ada prepare. Kita 5 menit aja ya. Itu gak kepake orangnya. Oke, mungkin boleh tanggapannya soal reformasi jilid 2? Reformasi jilid 2 gini. Jadi kalau kita bahas reformasi, yang pertama apa yang mau direformasikan, yang kedua bagaimana cara menyadarkan orang atau masyarakat itu tentang reformasi gitu kan. Karena hingga saat ini boro-boro mau bahas tentang reformasi, sedangkan kesadaran masyarakat tentang politik aja masih minim gitu kan. Tapi kan bukannya itu karena partai politiknya juga nggak melakukan pendidikan politik gitu. Ya di situ bahkan sebenarnya. Soalnya kan daftar Golkar Institute tuh kalau nggak orang dalam nggak bisa. Lanjut. Nah, karena dari zaman pendidikannya aja, dari semenjak pendidikan di sekolah-sekolah itu tidak membahas tentang politik. Bahkan dilarang untuk dilarang. Sampai kayak politik tuh haram gitu ya. Seolah politik itu benda sakral yang emang harus di atas 17 tahun. Jadi untuk orang-orang yang di bawah 17 tahun nggak ada prepare politik, akhirnya pas sudah waktunya untuk terjun jadi ngaco gitu. Ngaco ya. Jadi akhirnya menghamba kepada yang paling dekat lah biasanya kan kayak gitu. Jadi reformasi jilid 2 ini belum kita belum sampai ke situ. Belum sampai ya. Sampai ketika orang-orang jadi, sudah bahas politik. Kita nunggu 3 periode Prabowo atau gimana? Wah, bahkan kalau misalkan kita bahas mungkin pernah ada cita-cita Indonesia emas 2045 itu harusnya Indonesia cemas 2045 ya karena sekarang kita dipimpin sama orang ya begitulah. Harus jujur ini ngantur soalnya. Pelanggar HAM. Yang melanggar HAM, menculik, bahkan mengaku sendiri di Twitternya. Iya. Memang saya benar menculik, memang saya memang pernah mengamankan, tapi habis itu saya lepas lagi gitu kan. Tapi ingat ada yang nggak kembali 13 orang, termasuk Wiji Tukul dan kawan-kawan mahasiswa lainnya. Jadi kalau kita ngomongin reformasi jilid 2, kita yang terbayang itu menurut sampean gimana? Maksudnya yang kemungkinan akan terjadi nih semisal jadi gitu. Semisal jadi. Seandainya ada reformasi jilid 2 dengan konteksnya Prabowo Gibran turun ya. Itu apakah akan terjadi siklus yang sama setelah reformasi jilid 1? Ataukah ada perubahan baru? Iya, tadi konteksnya Prabowo Gibran turun. Kalau dulu kan Habibie nggak turun. Nah, kalau ini naik. Prabowo Gibran turun nih, misal. Iya. Jangan sampai gitu. Wakilnya naik ya. Tapi kalau Habibie nggak apa-apa deh ya. Habibie nggak apa-apa. Iya. Dia intelektual muda. Iya, tapi kalau ini tetap sama-sama muda, tapi ini timnya nggak ada. Jadi telek muda. Telek muda itu. Jadi skenario-nya kayak gitu. Prabowo Gibran turun. Nah, pertanyaannya gini. Saya pernah nonton di filmnya Habibie. Buat apa kita merdeka kalau kita nggak punya integritas? Siap. Kata Habibie begitu.
Nah, Hmm. jadi kita kalau bahas reformasi, selama kita belum punya integritas, otomatis siklus itu akan terulang kembali, Bung. Oke. Tapi kan nggak bisa kita jamin seperti yang dibilang Soekarno kan. Kemerdekaan itu cuma jembatan emas, dia bukan emas itu sendiri kan. Berarti ini cuma jalan gitu loh untuk mencapai kemerdekaan. Kalau kita nunggu benar-benar emas, ya nggak akan kesampaian gitu loh. Selama bangsa kita belum memiliki integritas, Ya nggak akan pernah sampai. tercapai apa itu reformasi, apalagi Nah, revolusi. kita konteksnya integritas nih, semisal integritasnya atau kita bilang kualitas sebenarnya secara umum, kualitas SDM-nya. Itu kan butuh yang namanya pendidikan. Nah, MBG ini kan solusi juga gitu loh. Jadi kenapa kita nggak dukung aja gitu? Nggak gini. Kan gizi itu lebih dulu ya, kita makan dulu. Oh, punya enggak. Otak yang bagus dulu gitu loh. Kalau ini, baru kita cangkok otak dari Amerika gitu. Karena gini, anjing maksimal 7 menit ya. Oke. 7 menit kita biar. Anjing kalau dikasih makan nurut. Nah, sebenarnya bahkan hewan apapun itu kalau dikasih makan nurut. Jadi tujuan kita dibungkam dengan makanan adalah supaya menjadi generasi yang nurut. Tapi kita kan nggak hewan, otomatis kita bisa berpikir toh. Oke, makhluk yang dijejelin makanan atau dibungkam pakai tapi makanannya nggak pada dihabisin, dibuang-buang juga. Nah, ini konteksnya benar. Tapi kalau gitu? kita bahas MBG gini, kenapa saya jujur tidak setuju dengan MBG ya? Oh, tidak setuju. Nah, karena gini. Kalau saya setuju tapi caranya emang ngaco gitu. Seumpama di jalan ada 5 anak yang sepantaran. 3 anak pakai seragam sekolah, 2 anak pemulung. Oh iya. Seandainya program MBG itu dilakukan, yang dapat program itu yang menerima manfaat itu cuma 3 anak itu. 2 anak lagi? Benar. Ini saya sepakat justru karena gini, kita yang miskin tuh anggaplah 10%. Tapi dapat MBG berapa? 90%. Lebih. 90% lebih gitu. Artinya yang seharusnya dapat itu 10%, tapi 80% ini kenapa bisa dapat gitu? Padahal mereka makan oke. Ini versi pemerintah ya, karena kata pemerintah kan statistik kita segitu gitu. Tapi kita contoh realita di jalan, karena kan statistik itu kan bisa dimanipulasi. Ya, mau habis terakhir closing. Sama seperti apa namanya, survei menjelang pemilu tuh biasanya bisa disetting semua itu. Atas dasarnya ABS, asal Bapak senang. Asal gitu. Bapak senang. Jadi kesimpulannya reformasi jilid 2 masih belum bisa tercapai. Masih jauh tercapai. Selama bangsa ini belum punya integritas. Tapi kapan kita mencapai integritasnya? Ketika MBG juga nggak solusi. Dimulai dari pendidikan. Tapi MBG kan mengambil dana pendidikan. Otomatis pendidikan nggak? Apakah itu MBG? Paling penting MBG atau pendidikan sebenarnya? Pendidikan dong. Oh yaudah itu karena closing. Closing. Tapi kata Prabowo itu penting MBG. Karena di pembukaan undang-undang dasar aja mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan mengenyangkan kehidupan bangsa. Wih, ya nggak ada MBG juga di situ. Iya, di situ mencerdaskan. Siap. Itu closingnya udah? Itu closingnya ditutup dengan undang-undang. Diulang. Jadi apa namanya? MBG itu sebenarnya kalau di undang-undang dasar itu pembukaan mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan mengenyangkan kehidupan bangsa. Jadi reformasi tidak akan tercapai jika tidak ada integritas. Integritas tidak akan bisa terbangun jika pendidikannya masih diobok-obok. Siap. Sampai jumpa di mana-mana.